Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Di hadapan kader PKS, Anies Baswedan mengenang Demokrat ikut bangun koalisi perubahan. Ini sangat luar biasa. Inilah cara-cara pemimpin begitu ya. Tidak pernah balas dendam, tidak pernah menyalahkan Partai Demokrat, tidak pernah menyalahkan koalisi perubahan, begitu kan? Tidak pernah menyalahkan AHY, tidak pernah mengatakan berkhianat dan sebagainya begitu. Inilah calon-calon pemimpin. Bayangkan begitu kan? Selama ini bagaimana Partai Demokrat? Katanya move on, tapi tahu-taunya menyalahkan Anies Baswedan begitu kan? Merasa dikhianati, merasa terzalimi. Coba bayangkan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan santai aja, malah memuja begitu kan? Yang memuji Partai Demokrat begitu kan? Memuji Partai Demokrat bagus, Partai Demokrat itu sangat punya visi yang sangat luar biasa begitu. Inilah calon pemimpin begitu kan. Berbeda dengan AHY begitu, seolah-olah mengulangi kata-kata wah seolah-olah terzalimi, seolah-olah terhianati di situ. Masa menjadi seorang cawapres, calon seorang cawapres kok omongannya seperti itu begitu kan. Bandingkan begitu kan. Cawapres-cawapres yang lain santai-santai aja kok begitu kan. Anies Baswedan apalagi bahkan memuji Partai Demokrat di situ begitu. Ya sudah jelas di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang mendorong ya, yang mengkhianati, menyalahkan ternyata dari Partai Demokrat sendiri begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen di hadapan kader PKS Anies Baswedan mengenang Demokrat ikut bangun koalisi perubahan ya. Ini mau nipu lagi ya. Ya kan PKS sebenarnya senasib dalam ya penentuan Caimin, diabaikan oleh Anies Baswedan dengan koalisi Nasdem PKB memutuskan sepihak katanya begitu ya. Karena sudah tahu bahwa Partai Demokrat akan keluar kalau ada cawapres, kalau bukan cawapresnya AHY jelas dia mau keluar begitu kan. Kan sudah jelas begitu kan. Ngapain kita sudah mau komunikasi kalau sudah mau keluar, kan begitu logikanya begitu kan. Padahal Anies Baswedan ingin membangun komunikasi pada waktu itu begitu. Tapi sayang seribu sayang begitu ya. Partai Demokrat tidak mau lagi ya. Sudah jelas-jelas di situ begitu. Ambil hati Demokrat ya, biar nggak dijelek-jelekin sama Partai Demokrat. Nggak ngaruh kali tugas Demokrat siapapun mitra koalisinya. Inilah ya komentar-komentar netizen begitu ya. Ya wajar-wajar aja begitu kan ya. Karena inilah politik kita, demokrasi kita. Silahkan mau menganggap partai itu pengkhianat, mau menganggap bahwa Anies Baswedan pengkhianat, tidak becus ya. Lalu kemudian dan sebagainya silahkan begitu. Tapi bagi Anies Baswedan santai-santai aja begitu kan ya. Bahkan di satu kenapa dikhianati mereka kemarin, ini banyak sekali kritikan ya, seolah-olah para buzzer ya bisa saja pendukung-pendukung Pak Ganjar nimbrung di sini seolah-olah simpati kepada Partai Demokrat. Sudah jelas begitu kan, rekam jejaknya ada di situ begitu ya. Kemarin saya lihat begitu yang mengkritik habis-habisan Anies Baswedan sana sini di media sosial begitu, simpati kepada Partai Demokrat. Setelah saya tahu lihat ya dari yang ia berikan di media sosial begitu, ya saya lihat ternyata pendukung Pak Ganjar. Sudahlah Pak Abbas, nggak usah ungkit-ungkit masa lalu itu. Ntar dikiranya Demokrat masih belum move on ya sama pendukung jenengan. Kalau kami ungkit-ungkit fakta tentang penjenengan, bagi saya kader Demokrat, Anda itu sekedar boneka saja. Katanya begitu ya. Ya dianggap boneka lah, dianggap inilah, dianggap itu loh begitu kan. Demokrat sudah pada move on, Anies sudah menunjukkan jati dirinya. Ternyata sama saja begitu, katanya begitu. Banyak sekali kritikan-kritikan dari netizen. Tapi bagi kami adalah santai-santai aja. Karena Anies Baswedan yang dituduhkan tidak seperti itu begitu ya. Melihat Anies Baswedan sosok pemimpin yang baik begitu ya. Melihat Anies Baswedan sosok yang menerima semuanya begitu kan ya. Melihat Partai Demokrat bukan musuh begitu kan. Tetapi kader-kader Partai Demokrat menganggap Anies Baswedan dianggap sebagai musuh begitu. Dianggap sebagai pengkhianat dan sebagainya. Ini kan kekacauan mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya di hadapan kader PKS Anies Baswedan mengenang Demokrat ikut bangun koalisi perubahan ya ini. Bakal calon presiden dari koalisi perubahan untuk persatuan Anies Baswedan mengikuti senam sehat bersama dengan para kader keadilan sejahtera PKS di Pelateran ya, Benteng ya Kuto ya, Besak ya, Kota Palembang Sumatera Selatan ya. Bahkan ya pada kegiatan senam dihadiri puluhan ribu orang itu, Anies disambut oleh Sultan Palembang Darussalam Sultan Iskandar Mahmud Baharudin yang memasangkan tanjak dan kain songket ke khas kota Palembang itu begitu ya. Bahkan ini sangat luar biasa, setiap minggu begitu ketemu dengan ya Anies Baswedan ya di PKS itu.
Anies usai menghadiri kegiatan tersebut mengatakan jika gerakan perubahan itu bukan hanya sekedar pergantian sosok presiden, akan tetapi harus juga memperhatikan perubahan kondisi dari kehidupan keluarga agar lebih sejahtera itu begitu. Ya pada akhirnya kalau menurut saya pribadi ya sah-sah aja begitu ya, mau berspekulasi apapun karena ini adalah panggung politik begitu kan. Berhak juga Anies Baswedan memilih di situ, baik cawapres di situ begitu kan. Bayangkan begitu bagaimana ya yang mau mengambil AHY sedangkan AHY mesin politiknya hanya di partai begitu kan. Mesin politiknya di masyarakat tidak ada, mesin politiknya secara kultural tidak ada. Apa yang mesti dipertahankan begitu kan? Nasionalis begitu kan. Seharusnya kan nasionalis religius biar ada seimbang di situ begitu. Jadi perdebatan inilah yang kemudian muncul spekulasi. Anies Baswedan menganggap bahwa santai-santai aja di situ begitu kan, dan menganggap Partai Demokrat sangat baik ya. Ya Partai Demokrat sendiri kepada Anies Baswedan gimana? Ya tentu saja melihat ya masih sakit hati dong, masih belum move on di situ begitu. Jelas begitu ya. Bahkan di satu sisi menurutnya ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam kesejahteraan keluarga, yaitu harga pangan dan terjangkau ya menurut Anies Baswedan ya. Bahkan di satu sisi ketika Anies Baswedan dengan Bu Hovifah pada waktu itu begitu ya. Terus kemudian dengan Mbak Yeni, Partai Demokrat tidak setuju sama sekali pada waktu itu begitu, mengkritik habis-habisan. Katanya dari kader itu ya pokoknya kalau bukan cawapresnya AHY maka akan keluar. Itu sejak dulu begitu. Setelah diisukan dengan Hovifah, setelah diisukan dengan Mbak Yeni begitu kan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu ya pasti resikonya bahwa Anies Baswedan mengambil resiko daripada kita berlarut-larut sana sini tidak menemukan cawapres begitu kan. Mending ya ambil Caimin aja yang sudah siap menjadi cawapres, dan itulah diambil pada waktu itu begitu. Ya cerita itu sudah dibangun oleh Anies Baswedan komunikasi, tapi Partai Demokrat enggan begitu kan ya. Bahkan sampai ya gebrak-gebrak meja di situ begitu. Ya. Kalau gebraknya 3 kali kan Pak Prabowo begitu. Kalau 2 kali mungkin AHY atau siapa begitu kan, atau dari Partai Demokrat lah kan, kira-kira kan seperti itu begitu ya. Jadi inilah demokrasi kita. Saya yakin kalau ambisi terus Partai Demokrat begitu kan, ya tujuan koalisi kita adalah tujuan untuk membangun bersama dengan rakyat begitu kan ya. Kalau ambisius saya kira tidak ada yang mau berkoalisi dengan Partai Demokrat, ujung-ujungnya ya seperti itu begitu ya. Dan bahkan di satu sisi banyak spekulasi yang ada di situ. Bahkan Anies Baswedan menawarkan di situ begitu dari Senam Pagi PKS begitu, menawarkan ekonomi, kesehatan, pangan di situ begitu, dan pendidikan. Inilah menjadi ciri khas Anies Baswedan di situ. Visi misi yang luar biasa begitu ya. Bagaimana kesejahteraan yang ada di situ begitu. Oleh sebab itu katanya diharapkan lewat kerjasama ini dapat menyongsong antusiasme masyarakat Kota Palembang ya, tentunya kalau kita bersama-sama di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi selain itu Anies Baswedan ya berharap PKS dapat bersama-sama walaupun setelah bergabung kebangkitan ya. Karena kan besok kamu mau deklarasi bersama begitu ya. Jadi artinya selama ini kalau menurut saya pribadi ya sah-sah aja dalam demokrasi begitu kan. Saling sana saling sini begitu. Tapi yang penting demi tujuannya adalah bangsa dan negara. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.